Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita hari ini bisa berbakti kepada Tuhan ya. Kita sudah melewati bulan Februari dan kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Maret. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendoakan Pos Gurah ya, sehingga sudah diresmikan pada hari Senin yang lalu tanggal 24 Februari. Bersyukur semua acara lancar sekalipun hujan, tetapi Tuhan menyertai sehingga semua acara bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ferry yang sudah membangun demikian kuat. Dari atas bawah sangat kuat, bisa jalan-jalan di atas plafonnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering berkata, sampai kita semua tidak ada, nanti gerejanya tetap kokoh, karena dari atas dan bawah ditopang dengan besi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan The Lord's Supper, yaitu perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang saat ini kita kenal dengan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 11, ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Kita membaca bersama-sama 3 ayat ini untuk memahami makna daripada perjamuan kudus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan diteruskan kepada kita sekalian. Mari kita membaca bersama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Sebelumnya saya juga minta maaf pada jemaat semua, waktu itu tidak bisa mengundang ke Gurah ya, karena tempatnya tidak cukup ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dan kita bersyukur saat ini kita dipelihara juga oleh Tuhan, iman percaya kita melalui sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus memelihara jiwa rohani kita sehingga kita tetap berjalan dalam iman, dikuatkan oleh Tuhan sendiri dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Sakramen yang dalam bahasa Latin disebut sakramentum itu artinya sumpah prajurit di hadapan panji kaisar ya. Satu upacara yang sangat-sangat serius ya, yang kemudian dijabarkan dengan kata sakra atau sakral yang menunjukkan perbuatan-perbuatan rahasia dan kudus. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam selama dia di dalam dunia ini. Maka ada dua hal, yaitu yang sakral, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang sekarang dilakukan oleh gereja, yaitu sakramen baptisan, yang melambangkan bahwa kita sudah menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga hidup yang lama kita ini sudah berlalu, dan hidup yang baru sudah datang ya. Sehingga Paulus berkata, lihatlah ini ya, kata edo ya. Lihatlah yang baru sudah datang. Seorang pembunuh jemaat, penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil. Itulah sebenarnya baptisan yang kita terima dengan sungguh-sungguh dalam iman, mengubahkan kehidupan kita yang lama menjadi baru. Dan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, kita dipelihara oleh sakramen perjamuan kudus.
Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat gereja yang benar itu ditandai dengan apa? Yang pertama, firman Tuhan itu diberitakan dengan benar. Sesuai dengan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena kita tahu bahwa Perjanjian Lama itu adalah pengharapan, janji-janji Allah mengenai kedatangan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru itulah penggenapan dari segala janji-janji Allah. Sekalipun meliputi ribuan tahun Allah setia akan janjinya. Maka firman Allah harus diberitakan ya. Ada orang mengatakan jangan perjanjian lama, di situ ada berkat dan kutuk. Perjanjian baru saja hanya berkat, tidak bisa. Perjanjian lama dan perjanjian baru harus diberitakan dengan benar. Sebab semua sangat-sangat berkaitan erat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membuktikan kebenaran Alkitab Perjanjian Baru. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yaitu melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau gereja jika benar akan terus melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Gereja kita akan terus melaksanakan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adanya disiplin gereja ya. Disiplin gereja itu adalah yang dilakukan oleh gereja di dalam wibawa daripada Kristus untuk membuat supaya kehidupan jemaat itu tertib, tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar hukum, tidak menjadi batu sandungan ya bagi orang lain atau melemahkan imannya orang lain. Jadi yang hidup tidak tertib, melanggar hukum, jadi batu sandungan bisa kena disiplin gereja ya. Jadi jangan enak-enak, anggota gereja sampai kekal, enggak. Tidak tindakan-tindakan yang tidak benar bisa kena disiplin gereja ya. Contohnya apa? Hidup tidak benar itu ya. Tandanya itu adalah BPJS ya. Bukan BPJS kesehatan Pak Novian, bukan ini ya. Tapi BPJS ini adalah adanya bawa pulang janda sebelah. Bawa pulang janda sebelah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini bisa apa ini? Bisa didisiplin oleh gereja. Karena kalau pulang bawa janda sebelah ya Bapak Ibu sekalian ini bahaya bagi orang-orang Kristen ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, makna perjamuan kudus bukanlah tradisi atau ritual gereja, tetapi tindakan iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri sesaat sebelum dia disalibkan. Jadi kalau The Great Commission atau amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 itu sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi perjamuan kudus juga dilakukan sangat penting karena sesaat sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yang merayakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Maka ketika kita diundang untuk datang, yaitu mengikuti perjamuan kudus, maka kita diingatkan kembali akan makna yang terpenting melalui perjamuan kudus. Jadi yang pertama Bapak-Bapak sekalian, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua adalah mengingatkan persekutuan kita dengan Kristus dan juga persekutuan kita dengan sesama. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga kita terus menanti dalam pengharapan yang pasti. Dan melalui perjamuan kudus ini kita akan dikuatkan melewati hari-hari di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang ingin kita pelajari, apakah perjamuan kudus itu yang pertama mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, untuk menebus kita, melepaskan kita dari segala dosa dan hukuman maut. Ayat 24 sampai 25, ketika Tuhan Yesus sudah memecah-mecahkan roti dan kemudian memberikan juga anggur kepada murid-muridnya, dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, suasananya sangat mencekam pada waktu itu karena sesaat kemudian ada pengkhianatan Yudas, ada juga kegoncangan daripada murid-murid Tuhan oleh karena Tuhan Yesus sebentar lagi ditangkap.
Tetapi itulah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Bahkan 700 tahun sebelum Masehi, Yesaya 53 ayat 5-6 dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mengapa kita perlu pengorbanan daripada Tuhan Yesus? Karena kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah hal yang terpenting melalui peristiwa salib yang sangat mengerikan itu. Maka disitulah kita itu boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu bersabda di dalam Efesus 1 ayat 4 bahwa kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi rencana keselamatan Allah kepada kita, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang mendadak lalu dilakukan. Rencana ini bukan dilakukan atau direncanakan, yaitu diplanningkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Bisa saja manusia terus taat kepada Tuhan dan hidup di hadapan Allah selama-lamanya penuh kebahagiaan. Tetapi bisa juga manusia melanggar perintah Tuhan. Menggunakan kehendak bebasnya itu untuk melanggar perintah Tuhan dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dengan sengaja, dengan sukarela, mereka melanggar perintah Tuhan dan lebih mentaati akan perkataan daripada iblis. Hal inilah yang kelihatannya hanya biasa, hanya memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang serius yang terjadi akibat dosa manusia, maka manusia itu terpisah dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu sekalian, keterpisahan manusia dengan Allah yang membuat manusia hidup dalam penderitaan sepanjang hidupnya. Manusia penuh dengan penderitaan ya. Kita kalau lihat hidupnya orang lain lebih enak, hidupnya rasanya enak sekali ya. Bisa ke sana kemari. Oh Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan bahasa Jermannya itu sawang sinawang ya. Hanya itu Bapak Ibu sekalian. Cuman sawang sinawang saja. Tetapi hidup manusia pada dasarnya penuh penderitaan akibat dosa, dan penderitaan ini tidak akan berakhir, bahkan akan dilanjutkan di dalam kekekalan, di dalam api neraka, bakar dengan api dan belerang tanpa istirahat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tidak seorang pun yang bisa berdaya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Itu sebabnya Allah itulah sudah merencanakan semuanya. Merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa sebelum hukuman itu dijatuhkan, Allah berjanji akan datang keturunan wanita, turunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Artinya akan datang juru selamat untuk menghancurkan kuasa iblis dan bahkan penyebab daripada maut itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam sejarah bagaimana Allah itu membentuk jalan keselamatan yang dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya sampai lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita tahu bahwa semuanya dilakukan oleh Allah. Itu karena dasarnya yaitu kasih. Kasih agape. Itulah kasih agape ini, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang sangat peduli kepada manusia. Kasih yang tidak pernah berhenti sampai manusia itu mengerti akan kasihnya dan menerima anugerah keselamatan. Manusia dalam dosanya terus memberontak kepada Allah. Terus saja memberontak kepada Allah. Tetapi Allah membalasnya
dengan kasih ya. Saya tidak sengaja mendengar ya orang itu ngomongnya begini ya. Wah Tuhan Allah ini, sampai dikatakan Tuhan Allah ini gila ya. Kenapa? Dikasih hujan terus supaya manusianya sampai kebanjiran dan sebagainya ya. Dan kemudian Tuhan Allahnya tidak adil karena manusia dibuatnya menderita seperti ini ya. Saya katakan kamu jangan ngomong macam-macam ya. Kamu nggak ngerti Tuhan Allah, kamu juga tidak kenal Tuhan Allah. Nanti kamu dimasukkan neraka gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang ngomongnya ngawur di muka saya. Saya harus beritahu ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita harus sadari bahwa kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak bergantung situasi dan kondisi. Manusia yang memberontak kepada Allah, Allah membalas dengan kasihnya. Saya teringat waktu 12 tahun yang lalu ya di Ngurah ya Bapak Ibu sekalian, pengurusan izin waktu itu digagalkan oleh seseorang, maka kami harus bisa membalasnya dengan kasih ya, sesuai dengan firman Tuhan, kasihlah musuhmu ya dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kami pulang pergi sering datang ke rumahnya, bawa oleh-oleh begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sama istri saya ini ya, harus datang ya, nyium tangan, cipika-cipiki katanya Bu Yansen. Gilani. Kalau saya ajak Bu Yansen, nang apa? Sopo apa-abu ya. Jawabnya apa-abu katanya begitu ya. Bapak Ibu saya lakukan kira-kira 10 tahun ya. Nah Bapak Ibu sampai pada akhirnya itu, Pak Budi tanya, iso nulungi kita enggak? Sampai berbuat baik, sing terima Gusti Allah, sing di ora weruh. Nah Bapak Ibu sekalian waktu itu Kombing berkata, entenono ya Pak Daniel, ya siap Kombing, dienteni apanya? Ya Bapak Ibu sekalian, sampai dipanggil Tuhan. Nah itu menyatakan kasih itu seperti itu Bapak Ibu. Walaupun saya melakukan kecil tetapi itulah sepertinya wujud daripada kasih agape ya. Bagaimana kita menggambarkan kasih Allah ya, ada seorang perenang yang mengajak anaknya dan kemudian teman anaknya itu berenang ke laut dan dia ingin mengajari. Tetapi ada ombak yang besar, ada pusaran air yang luar biasa. Ayahnya meloncat dan mau menangkap kedua orang itu, tetapi dia hanya bisa menyelamatkan yang satu anak saja. Dia berkata kepada anak, nak maaf, tak selamatkan temanmu dulu, nanti papa kembali akan menyelamatkan kamu. Ketika anak ini selamat di pantai, dia kembali, anaknya sudah terbawa pusaran dan meninggal dunia. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus dia kemudian menceritakan, mendekati temannya ini, teman anaknya ini. Dengan kasih dan mengajarkan, itulah yang dilakukan Allah. Mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sampai anak ini kemudian menjadi orang Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih yang terbesar, kasih agape itu seperti itu. Saat kita merayakan perjamuan kudus saat ini, ingatlah penderitaan Kristus yang sungguh-sungguh di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita bisa mengingat bagaimana di malam pergumulan yang berat itu, Tuhan Yesus sampai keringatnya berteteskan darah. Itu adalah satu ketakutan yang begitu hebat secara manusia karena beratnya dosa-dosa kita. Sampai dia terpisah dari Allah dan kegelapan atas dunia yang menggambarkan pengadilan Allah yang luar biasa terjadi atas diri Tuhan Yesus dan ditinggalkan oleh Allah. Dan dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Itulah kasih yang terbesar ya. Banyak orang yang tidak percaya mengatakan, katanya Tuhan Yesus Allah. Kok berdoa Allahku, Allahku. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang mewakili siapa? Kita manusia yang berdosa. Allahku, Allahku itu sebenarnya jeritan kita. Oh Tuhan, manusia yang penuh dengan penderitaan akibat dosa dan akan binasa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena kasihnya kepada kita. Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh dia rela menerima, meminum cawan yang pahit.
Maka melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa roti ini menggambarkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dicambuk 39 kali, dipukuli dan kepalanya dimahkotai duri dengan rela tanpa membuka suaranya seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, itu nubuat Nabi Yesaya. Anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah, yang mengalir. Oleh karena paku yang tertancap di urat nadi atau nadi daripada Tuhan Yesus dan kakinya. Dan mahkota duri yang ada di atas kepalanya. Darahnya mengalir, tercurah. Bagi kita, mengapa demikian? Ibrani 9 ayat 22, sebab tanpa darah tidak ada pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menyelamatkan kita, Dia mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, maka kita ingat kasih yang terbesar. Kasih Allah kepada kita. Kasih yang luar biasa itu, bagaimana kita bisa membalasnya ya. Sebuah lagu yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa? Selain puji dan sembah Kau. Persembahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang bekerja giat melayani Tuhan, yang kudus. Yaitu persembahkan hidupmu menjadi kudus. Supaya dengan demikian kita mempersembahkan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati ya. Jangan persembahan yang tidak kudus. Yang perlu kita perhatikan saat kita mengikuti perjamuan kudus, mengenang kematian Tuhan Yesus, kasih yang terbesar. Kita menghormati akan perjamuan kudus, kita menghormati roti dan anggur. Walaupun tidak boleh menghormati berlebih-lebihan. Sampai kita diajak mengerti bahwa roti dan anggur benar-benar tubuh dan darah Kristus. Bukan. Tetapi roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus ya. Pada waktu Tuhan Yesus itu merayakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ini roti. Dan kemudian dia mengambil anggur, segelas cawan itu Bapak Ibu, dia belum disalibkan ya. Jadi roti dan anggur ini lahir atau hadir dalam hidup kita secara rohani dengan iman. Kita menerima makna daripada perjamuan kudus apabila kita sungguh-sungguh dengan iman menerima dan menghormati akan tubuh dan darah Kristus. Maka yang kedua Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus menggambarkan persekutuan kita dengan Kristus dan sesama saudara-saudara seiman. 1 Korintus 10 ayat 16-17 tadi dikatakan ya, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, maka kita sekarang walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita mendapat bagian dari roti yang satu itu ya Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu perjamuan kudus itu rotinya satu ya. Cuil dibagi-bagikan ya. Kalau sekarang ini tidak selesai-selesai Bapak Ibu. Saya nyuwili roti ini tidak selesai-selesai saudara. Dulu anggurnya cuma satu diminum banyak orang Bapak Ibu sekalian. Nah berapa lama ini anggurnya bisa ada merah-merahnya kena bengesnya itu ibu-ibu itu. Jadi cari-cari yang praktis Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dengan makna yang sama ya sehingga tetap bisa menjalankan dengan baik. Kita telah dipersatukan oleh Kristus. Dengan Kristus kita dipanggil untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, melayani bersama-sama dan ikut di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amsal 21 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan sesama kita untuk melayani bersama-sama. Saling membangun, saling menguatkan. Ketika kita ada masalah, ada sharing, ada kesaksian, kita bisa dikuatkan. Kalau misalnya batu bara itu sedang menyala, kita ambil satu Bapak Ibu sekalian, pasti cepat itu akan mati ya.
kembalikan di situ, cepat akan hidup ya. Demikianlah persekutuan kita dengan Kristus dan saudara-saudara seiman. Melayani bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama, saling dibentuk, saling menguatkan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada Bapak Ibu ya. Nanti sempurnanya di sana ya, di sini belum sempurna. Maka kita akan berjumpa orang-orang yang tidak sempurna. Enggak apa-apa, sama-sama enggak sempurna, sama-sama disempurnakan di dalam gereja Tuhan. Karena perjamuan kudus melambangkan persekutuan kita dengan Kristus dan dengan sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan ya. Dan seorang kakak beradik ya, dan seorang kakak beradik ini Bapak Ibu sekalian dia bentrok terus ya. Satu rumah, satu gereja bentrok aja. Datang terus ke pendeta, lalu menceritakan kejelekan saudaranya. Pendetanya kualan, tiap datang ceritanya cuma itu aja. Lama-lama pendetanya juga mulai jengkel ya. Gimana nek diracun ya katanya gitu ya. Boleh Pak, tak bawai racun nanti 4 bulan pasti mati pelan-pelan katanya. Lalu dibawai 1 botol air gitu Pak. Ini nanti kalau saudaramu minum, coba dikasih dikit-dikit, nanti dia mati pelan-pelan. Tapi sebelum itu, kamu harus mewujudkan kasih, perbuatan baik. Kamu harus mulai menyambut dia, kamu coba berbuat baik dengan dia selama dia belum meninggal gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian udah belum sampai 4 bulan, balik lagi. Jangan Pak Pendeta, kasihan kalau dia meninggal. Dia sudah jadi baik, dia sudah sangat baik. Tolong minta penolak racunnya. Tidak apa-apa gitu, air aqua katanya gitu. Saya minum dulu ya. Bukan racunnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih kepada sesama ini melayani bersama-sama. Untuk membangun apa? Tubuh Kristus karena kita satu di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat 26 setelah Tuhan Yesus memperagakan semuanya. Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan daku ya. Karena di sini kita bisa melihat perjamuan kudus mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan ayat 29, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya bersama-sama kamu di mana? Di dalam kerajaan Bapakku. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati tersalib. Sehingga kita melayani Tuhan di dalam dunia ini bersama-sama melayani Tuhan. Karena kita semua berharap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak akan meminum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Jadi perjamuan kudus tidak hanya memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan, tetapi kita dituntut untuk kita setia, percaya, dan sungguh-sungguh kita memahami akan penderitaan Kristus. Dan kemudian kita diajak bukan hanya melihat ke depan, tetapi ke belakang. Yaitu pengharapan kita yang satu-satunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Maka 5 gadis yang bodoh itu dia membawa obor. Nggak mau repot-repot ya, ini gambaran orang Kristen. Gak usah repot-repot, nyantai aja ya. Gak usah bingung-bingung, nikmati aja hidup ya, menikmati hidup ya. Yang penting happy-happy saja. Sehingga ada grup namanya happy group. Namanya happy-happy saja ya gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini 5 gadis yang bodoh hidupnya nyantai aja, seneng-seneng di dunia. Belanda masih jauh katanya begitu ya. Tapi 5 gadis yang bijak, dia mau repot-repot, dia berat-berat mbak minyak mau. Siapkan dengan baik. Pada waktu mereka tertidur mempelai datang dengan tiba-tiba. Bingung. Yang gadis 5 gadis yang bodoh, tidak punya minyak. Waktu membeli minyak, pempelainya sudah lewat. 5 gadis yang siap, dibawa masuk. Dan kemudian kita menggedor-gedor pintu Bapak Ibu sekalian.
Dari dalam ada suara, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena itu kita harus siap sedia. Dalam pengharapan kita, perjamuan kudus memberi kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Dan bahkan kita terus berjalan dalam pengharapan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan rasa syukur dan iman yang sungguh-sungguh, saat ini kita akan menikmati perjamuan kudus, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan siap sedialah menanti kedatangannya, karena kita tahu tanda-tanda zaman sudah diberi. Makin hari dunia makin berat. Penderitaan manusia tambah hari tambah berat. Bencana-bencana alam dan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu menjemput kita. Dan kita suruh pulang ya. Sudah siap sediakah? Atau saat Tuhan Yesus datang kedua kali? Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau dipelihara oleh Tuhan. Jiwa rohani kita dengan sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan. Dengan rasa cinta kepada Tuhan, kita mau repot-repot melayani Dia. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Sungguh, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia ya. Tuhan akan tolong kita, Tuhan berkati kita. Kiranya perjamuan kudus yang akan kita terima sungguh menguatkan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.